Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Hila Puspita Ningrum dengan NPM 240120100391, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara mengolah data primer menggunakan metode regresi sederhana. Judul dari penelitian saya adalah pengaruh perkembangan minat atau daya beli barang terhadap aplikasi e-commerce, Shopee, dan TikTok Shop oleh mahasiswa. Data yang saya peroleh berjumlah 35 responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara mengolah data yang saya peroleh menggunakan metode regresi sederhana. Baik, yang pertama adalah merekap semua perolehan data dari responden. Baik, di sini adalah rekapan data dari responden, yaitu yang dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X menunjukkan minat atau daya beli barang, kemudian variabel Y menunjukkan aplikasi e-commerce-nya. Langkah yang kedua adalah untuk memudahkan langkah selanjutnya dalam mengolah data tersebut, kita dapat membuka sheet baru untuk memilah atau menyisihkan total jumlah dari data variabel X dan variabel Y. Nah, berikut ini adalah total jumlah responden antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, setelah kita menjumlahkan semua total variabel X dan Y, kemudian kita mengolah data antara variabel X dan Y menggunakan data analisis. Jika data analisis belum muncul pada Microsoft Excel, maka kita harus memunculkan terlebih dahulu dengan cara mengklik file, kemudian klik more, kemudian pilih option, kemudian add-ins, kemudian jika name pada manage telah menunjukkan Excel add-ins, maka langsung klik go, kemudian centang pilihan analisis toolpath, kemudian klik OK. Maka data analisis pun akan muncul secara otomatis pada menu data pada Microsoft Excel. Setelah itu, kita olah data dari variabel X dan Y. Klik data analisis terlebih dahulu, kemudian pilih regression, kemudian klik OK. Setelah itu input Y range pada variabel Y, blok semuanya. Kemudian lakukan langkah yang sama pada input X range pada variabel X. Setelah itu, centang pada labels, kemudian confidence level yang saya pakai adalah 95%. Tidak perlu untuk dicentang. Kemudian pemilihan output option, saya memilih new worksheet play agar dapat memudahkan melihat hasil dari pengolahan data dari analisis data. Dari data analisis. Kemudian klik OK. Maka akan keluar secara otomatis data yaitu summary outputnya. Kemudian untuk mengoreksi data yang ada pada summary output sudah sesuai atau belum, kita dapat menggunakan grafik dengan cara klik insert, kemudian pilih charts, kemudian scatter. Setelah keluar, kemudian kita klik select data, kemudian add, kemudian buka sheet yang berisi total
berisi total responden, kemudian input variabel X, lakukan langkah yang sama pada variabel Y. Setelah semuanya sudah terinput, langsung klik OK. Kemudian jika sudah terdapat pilihan seriesnya, kemudian klik OK. Kemudian secara otomatis akan keluar titik-titik pada grafik tersebut. Kemudian kita klik tanda plus pada bagian kanan grafik, kemudian klik Trade Lines. Setelah itu klik kanan untuk memunculkan dari hasil grafik tersebut, yaitu dengan cara klik kanan, format chart area, kemudian arahkan pada titik yang sudah tersedia pada grafik tersebut, kemudian klik Trade Lines Option, kemudian centang pada pilihan Display Equation on Chart dan Display a Square Value on Chart. Di sini sudah keluar data yang diperoleh dari grafik tersebut. Kemudian cocokkan antara R kuadrat dengan R square. Jika sudah sama menandakan artinya kecocokan. Baik, sekian dari tutorial yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.